Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andina Rahayu, Fadila Nurjihanti, dan Fauzia Nurfadila akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sikap dan motivasi konsumen. Gimana sih sikap seorang konsumen? Terus fungsinya apa? Motivasi. Apa hubungannya motivasi dan konsumen? Yang pertama, kita akan membahas sikap konsumen. Ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian sikap konsumen. Yang kedua, model dan teori sikap konsumen. Yang ketiga, pembentukan sikap konsumen. Yang keempat, perubahan sikap konsumen. Dan yang terakhir, fungsi sikap konsumen. Pengertian sikap konsumen. Sikap adalah perasaan dari konsumen berupa hal positif dan negatif dari suatu objek setelah dia mengevakuasi objek tersebut. Semakin banyak objek yang dievakuasi, akan makin banyak sikap yang terbentuk. Sikap memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi penyesuaian, ego defensif, ekspresi nilai, dan pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas model sikap konsumen. Ada 4 model sikap konsumen yang akan kita bahas. Yang pertama adalah model tradisional. Model ini menggambarkan pengaruh informasi dari lingkungan luar seseorang, di mana informasi tersebut akan diolah dengan menggunakan elemen internal dari seseorang untuk menghasilkan sikap terhadap objek. Yang kedua adalah model analisis konsumen. Model ini menyebutkan bahwa sikap terdiri dari komponen perasaan dan kognitif, perilaku, serta lingkungan. Yang ketiga adalah model 3 komponen. Model ini menyatakan bahwa sikap konsumen dibentuk oleh faktor kognitif, afektif, dan konatif, yaitu perilaku dan kecenderungan untuk berperilaku. Yang terakhir adalah model Fishbein. Model ini merupakan kombinasi dari kepercayaan objek terkait dengan atribut dan intensitas dari kepercayaan tersebut. Model ini kemudian dikembangkan dengan menambahkan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Selanjutnya yaitu pembentukan sikap konsumen. Sikap yang terbentuk biasanya didapatkan dari pengetahuan yang berbentuk pengalaman pribadi. Sikap juga dapat terbentuk berdasarkan informasi yang diterima dari orang lain yang memiliki pengaruh. Kelompok juga menjadi sumber pembentukan sikap yang cukup berpengaruh. Selanjutnya adalah perubahan sikap konsumen. Adapun strategi perubahan sikap konsumen terhadap produk atau jasa tertentu dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi persuasif yang mengikuti alur proses komunikasi efektif. Selanjutnya adalah fungsi sikap konsumen. Ada 4 fungsi sikap konsumen yang akan kita bahas. Yang pertama adalah fungsi utilitarian. Melalui instrumen suka dan tidak suka, sikap positif atau kepuasan, dan menolak produk yang memberikan hasil negatif atau ketidakpuasan. Jadi, jika seseorang membutuhkan zat penghilang noda pada baju, lalu dia mendapatkan produk dengan merek C. Dan setelah dikonsumsi, ternyata zat yang terkandung dalam merek C tersebut dapat benar-benar menghilangkan noda. Maka dia akan membentuk sikap positif terhadap merek C tersebut. Yang kedua adalah fungsi ego defensif. Orang cenderung mengembangkan sikap tertentu untuk melindungi egonya dari agresi psikologis. Agresi psikologis bisa timbul dari lingkungan yang kecanduan kerja. Untuk melarikan diri dari lingkungan yang tidak menyenangkan ini, orang tersebut membuat rasionalisasi. Dengan demikian, menghindar dari ansiti dan citra yang negatif, dengan mengembangkan sikap positif terhadap gaya hidup yang santai. Yang ketiga adalah fungsi value expansive, mengekspresikan nilai-nilai yang dianut. Fungsi
itu memungkinkan konsumen untuk mengekspresikan secara jelas citra dirinya dan juga nilai-nilai inti yang dianutnya. Misalnya, mobil BMW mendukung mengekspresikan dirinya sebagai eksekutif yang sukses. Yang terakhir adalah fungsi knowledge organization. Karena terbatasnya kapasitas otak manusia dalam memproses informasi, maka orang cenderung untuk bergantung pada pengetahuan yang didapat dari pengalaman dan informasi dari lingkungan. Yang selanjutnya kita akan membahas motivasi konsumen. Motivasi adalah dorongan dari individu yang memaksa mereka untuk bertindak yang timbul sebagai akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Motivasi konsumen terbagi menjadi dua, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif ialah suatu kebutuhan atau keinginan. Motivasi negatif adalah rasa ketakutan dan keengganan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurangnya dari kami semata dan lebihnya hanya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.